Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Saya, Yosafat Prasandahanaryo, akan menemani sapaan gembala hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih setia, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan dengan penuh syukur juga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan bimbinglah kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menjadi smartphone. Nats Alkitab yang akan mendasari permenungan kita hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, Alkisah di sebuah kelas, seorang guru bertanya kepada anak-anak didiknya, "Anak-anak, kalau kalian bisa menjadi segala sesuatu, maka kalian ingin jadi apa?" Maka tiba-tiba seorang anak mengangkat tangannya dan bersemangat menjawab pertanyaan sang guru itu. "Ibu guru, saya ingin menjadi smartphone." Ibu guru itu kemudian penasaran, menjadi smartphone, kenapa? Maka sang anak itu pun kemudian menjelaskan, "Ibu guru, orang tua saya ini sangat menyukai dan memperhatikan smartphone-nya. Dia selalu membawa smartphone bersamanya, tetapi mereka jarang membawa saya bersamanya. Ibu saya lari menghampiri smartphone-nya ketika smartphone-nya berdering, tapi ibu tidak datang kepada saya, bahkan ketika saya menangis. Ayah saya juga senang bermain dengan smartphone-nya, tetapi kini mulai jarang bermain dengan saya. Bahkan ayah dan ibu selalu ingat untuk mencharge smartphone-nya ketika lowbat. Tetapi kini mereka mulai lupa dengan janjinya kepada saya. Bahkan ayah dan ibu saya pun tidur bersama dengan smartphone-nya. Tetapi kini jarang tidur dengan saya dan memeluk saya ketika saya tidur. Cita-cita saya ingin menjadi smartphone, supaya ayah dan ibu dekat dan memperhatikan saya." Di dalam nats yang menjadi bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi supaya tiap-tiap orang jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa dasarnya? Tentu bukan supaya kita mendapat pujian dari orang lain, tetapi karena teladan Kristus sendiri yang menunjukkan sikap yang rendah hati, yaitu dengan cara turun ke dunia, menjadi manusia demi kepentingan dan kebaikan manusia.
Lalu bagaimana caranya supaya jemaat di Filipi ini dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain? Yaitu adalah dengan menjadikan kerendahan Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan berjemaat. Dengan demikian, maka jemaat akan dimampukan untuk terus memperhatikan, untuk melihat orang lain menjadi lebih utama, tentu tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri. Di zaman sekarang, smartphone di satu sisi memang menjadi benda yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan bagi beberapa orang. Namun di sisi lain kita juga perlu menyadari bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan juga bisa mendorong seseorang untuk hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, atau biasa kita sebut dengan individualisme. Mari sejenak kita berefleksi. Dari sekian waktu yang kita pakai untuk memperhatikan smartphone kita, berapa banyak waktu juga yang kita pakai untuk memperhatikan anggota keluarga kita, rekan jemaat, rekan gereja, ataupun setiap orang yang ada di sekitar kita. Sebagai murid Kristus, kita juga diajak untuk memiliki kerendahan hati, sehingga kita dimampukan untuk memperhatikan orang lain juga. Dengan demikian, tentu tidak akan ada lagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menjadi smartphone seperti anak di dalam kisah tadi. Kenapa? Karena kita selalu ada dan memperhatikan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan serta kerendahan hati seperti Kristus yang rendah hati, sehingga kami dimampukan untuk dapat memperhatikan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan Gembala pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.